Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sholat, masjidnya pinggir jalan, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Dalam Al-Quran itu bukan ja semuanya. Ada za, ada za, ada Allah, ada ja. Ini kenapa Imam Ijazah ini kok bisa maju? Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustadz. Loh, yang tinggal di sini mana? Itulah Imam Ijazah. Itu tidak akan terjadi di Pangkep. Kenapa? Tadi di pondok pesantren santri-santri baca kitab juara 5 besar se-Indonesia. Allahu Akbar. Dan tadi Ustaz Abdul Somad sebelum sampai ke Masjid Raudhatul Muflihin turun dari rumah kepada Al-Mukarram Ustaz Somad dipersilakan untuk menandatangani prasasti dengan tinta emas. Saya tengok rumah tahfiz Quran Raudhatul Muflihin, saya tanda tangan. Ustaz Abdul Somad tidak ikut membangun masjid. Ustaz Abdul Somad tidak ikut membebaskan tanah wakaf. Ustaz Abdul Somad tidak ikut mendirikan rumah tahfiz Quran. Tapi pas giliran tanda tangan Abdul Somad, peresmian masjid Abdul Somad, peresmian rumah Quran Abdul Somad, semua acara seremonial diserahkan kepada Abdul Somad. Ustadz kalau disuruh meresmikan masjid, pesantren, rumah tahfiz Quran, bangga atau gimana perasaannya? Cemas. Apa yang Ustadz cemaskan? Yang saya cemaskan nanti malaikat memanggil saya, kepada Abdul Somad silakan masuk ke dalam surga secara seremonial. Doakan supaya Abdul Somad berkat anak-anak tahfiz Quran Raudhatul Muflihin betul-betul masuk surga selamanya, kekal abadi insyaallah. Saya tidak khawatir Masjid Raudhatul Muflihin kekurangan imam. Kenapa? Sudah dipersiapkan SDM-nya. Mereka tamat dari Raudhatul Muflihin, hafal Quran, berangkat ke Mesir, belajar di Al-Azhar 4 tahun. Yang nanggung biayanya siapa? Kita doakan Pak Bupati supaya jabatannya bisa menolong. Tunggu sebentar. Supaya dengan tanda tangannya memberikan beasiswa, anak-anak belajar di Al-Azhar, pulang lagi mengembangkan syiar dakwah agama Islam insyaallah. Amin. Ustaz Somad kalau bisa jangan ceramah suara menggelegar. Ustaz Somad pergi ke Kalimantan Utara, pulang lagi pergi ke Sulawesi Selatan, pulang lagi pergi ke Bengkulu, pulang lagi. Ustadz jangan banyak ceramah, Ustadz istirahat. Nanti kalau Ustadz ceramah nggak berhenti, kalau Ustadz mati yang menggantikan siapa? Yang menggantikan sudah siap santri-santri Raudhatul Muflihin. Allahu Akbar. Begitu Bapak Ibu, kalau nanti ada orang yang cemas khawatir Ustadz Somad itu kesana kemari, kira-kira dia makan apa ya? Makan pisang hijau. Ustadz Somad itu kesana kemari, kira-kira minumannya apa ya? Teh manis. Ustadz Somad itu kesana kemari, nanti kalau dia mati bagaimana? Jangan khawatir, anak-anak kita di rumah tahfiz Quran itulah yang akan suaranya menggelegar naik ke atas mimbar insyaallah. Amin ya rabbal. Ada tahfiz Quran, hafal Quran, hebat bahasa Arab, tapi tidak disediakan tempat mengajarnya. Ada masjidnya bagus,
tapi tidak disiapkan imamnya. Ini alhamdulillah dua-duanya ada. SDM manusianya ada, bangunannya ada, komplit dan sempurna. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid Raudhatul Muflihin ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Muflihin artinya menang. Siapa orang yang menang itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah dia orang yang beruntung. Orang beruntung orang yang rumahnya besar, orang yang beruntung orang yang mobilnya mahal, orang yang beruntung orang yang cincinnya banyak. Bukan karena rumah besar tinggal, mobil mahal tinggal, cincin gelang tinggal. Yang mengalir sampai hari kiamat adalah Masjid Raudhatul Muflihin. Ibu, kalau saya tanya jangan tersinggung ya Bu. Boleh saya nanya Bu? Kira-kira kalau ibu meninggal, gelang emasnya dibawa atau tinggal? Cincinnya dibawa atau tinggal? Untuk siapa? Ibu nggak usah jawab, karena mereka sudah senyum menerimanya. Jangan undang lagi Ustaz Abdul Somad ke Pangkep. Ini Ustaz Abdul Somad ini Ustaz adu domba, provokator, merusak hubungan antara suami istri. Saya tidak bermaksud merusak hubungan cinta kalian, Besti. Maksud saya, silakan punya cincin, saya pun punya cincin juga. Silakan punya gelang, saya pun punya jam tangan juga. Silakan punya jilbab yang bagus, saya pun topi saya bagus semua. Mereknya Casio, dikasih orang Sulawesi Selatan. Tapi jangan lupa, itu semua akan tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Rumah kredit, mobil kredit, panci kredit. Yang kekal abadi beda dengan orang Pangkep. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Orang Pangkep galkan Masjid Raudhatul Muflihin. Ustaz Somad dari tadi yang disebut Raudhatul Muflihin, memang kita di Raudhatul Muflihin. Motivasi. Tapi kami kan udah bangun masjid Pak Ustadz. Memang orang Raudhatul Muflihin sudah bagus masjidnya. Tapi saudara-saudara kita yang lain, rumah bagus-bagus, masjid seperti sarang merpati. Rumah bagus-bagus, masjid seperti kandang ayam. Ini yang mau saya kasih tahu. Ini tolong tim ambil gambar masjid ini, ambil gambar lampunya, ambil gambar kaligrafinya, ambil gambar masjid ini dari luar, ambil gambar mimbarnya. Kita akan posting di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Kita ini tidak ada riak, tidak ada maksud apa-apa, untuk syiar dakwah. Saudaraku yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Bengkulu, di Maluku, di Papua, silakan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, mampir ke Pangkep, singgah di Masjid Raudhatul Muflihin. Tanya berapa biaya masjid ini, supaya kalian tahu nanti apa yang akan kalian tinggalkan kalau sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaki berjalan jangan dijinjit. Kalau dijinjit nanti berbekas. Sudah lama Abdul Somad ke masjid-masjid, baru di Raudhatul Muflihin ada di dalamnya kulkas. Betul, kulkas. Hah? Kulkas. Di mana-mana masjid itu selalunya kotak besar di depan pintu, kotak sedekah. Tapi di Raudhatul Muflihin kulkas. Apa maksudnya ini? Ini mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti ada orang masuk ke Masjid Raudhatul Muflihin melihat kulkas lalu dia foto di samping kulkas. Ini salah satu contoh bid'ah.
karena di zaman Nabi tidak ada masjid pakai kulkas. Datang seorang sahabat namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Dia bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Apakah boleh saya bersedekah? Kata Nabi, silakan bersedekah. Apa sedekah yang paling afdal? Memberikan air minum. Hebatnya Masjid Raudhatul Muflihin, jamaah disediakan kulkas. Tolong jangan dibawa pulang. 24 jam 24 jam masjid terbuka. Kalau bahasa Bugis Makassarnya 24 hours. Kadang masjid banyak, kalau sudah malam tertutup, tapi masjid dibuka. Ini menunjukkan bahwa Pangkep ini aman untuk investasi. Silakan datang. Masjidnya emas, masjidnya bagus, tapi aman. Nggak tahu berapa security-nya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah masjid yang ideal. Masjid yang ideal ada AC-nya, ada layarnya, sound systemnya bagus, ada kulkasnya, ada lemari mukenanya di ujung. Ini penting karena musafir banyak yang lupa bawa telekung, bawa mukena, maka sediakan mukenanya. Walaupun sekarang nampaknya mukena sedang dicuci semua. Saya diajak jamaah, Ustaz Abdul Somad, ya, besok kami jemput jam 4 subuh dari rumah Ustaz. Untuk apa? Kita ngumpulkan uang, kita kirim ke Palestina. Oke, I'm ready. Saya pun siap jam 4. Jalan kita, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jalan jam 4 dari Pekanbaru. Begitu sampai jam 5 di Riau, azan subuh jam 5. Begitu sampai jam 5 terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak supir, mampir kita. Azan sudah terdengar. Mohon maaf Pak Ustadz, itu azan handphone. Oke, coba perhatikan di pinggir jalan. Kalau ada masjid kita mampir. Ya, siap. Terus, ada Pak Ustadz, ada Pak Ustadz. Iya, mampir, kita sholat subuh. Begitu mampir di jalan, masjid digembok, nggak ada yang sholat subuh. Maka tadi saya senang sekali mendengar kabar Masjid Raudhatul Muflihin dibuka 24 jam. Siapapun yang mampir sholat subuh singgah. Karena pengalaman saya mampir masjid tutup. Oke, kalau gitu kita cari masjid yang kedua. 15 menit setelah itu mampir di masjid kedua, tertutup lagi. Saya bilang, mestinya mereka tulis di atas, masjid khusus Jumat saja. Kalau sampai di masjid itu tidak ada orang azan, kosong dari sholat berjamaah satu waktu, maka satu kampung itu istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung kesetanan, diganggu setan semuanya. Jangan sampai masjid kosong satu waktu saja, zuhur saja, asar saja, subuh saja, kosong tidak harus sholat berjamaah. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, camatnya kesetanan. Bupati jangan sebut, ada orangnya enggak? Allah menjaga Kabupaten Pangkep, menjaga Sulawesi Selatan, insya Allah. Dengan banyaknya yang membangun masjid, masjid dimakmurkan, nyaman orang sholat, karpetnya, sound systemnya. Apa pesan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pak JK? Ustadz Samad, kata Pak JK, 80% yang berperan di masjid itu adalah sound system, mikrofon. Imam pakai sound system, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khatib pakai sound system. Jamaah sekalian, azan pakai sound system, iqamat pakai sound system, maulid pakai sound system, tausiah pakai sound system, baca Quran pakai mikrofon. Alhamdulillah mikrofonnya sudah bagus-bagus. Yang di belakang suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Pak Ustadz. Wajah Ustadz yang nggak jelas.
yang nggak jelas bisa dilihat di layar. Masya Allah, bagus juga saya di layar tuh ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi pertama kali sampai di Madinah membangun Masjid Nabawi. Amr bin As pertama kali sampai di Mesir membangun Masjid Amr bin As, masjid paling tua di Mesir. Panjang umur, sehat badan, nanti kita akan umroh akbar ke Makkah dan kita akan mampir di Mesir, sholat di masjid pertama di Mesir insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sahabat Nabi bangun masjid, Nabi bangun masjid, raja-raja bangun masjid, sultan-sultan bangun masjid, jenderal bintang 4 Jenderal Muhammad Yusuf di akhir hayatnya pulang ke Makassar membangun masjid. Tentara bangun masjid, polisi bangun masjid. Presiden Soekarno meninggal, sebelum meninggal sempat bangun masjid, Masjid Istiqlal. Presiden Soeharto bangun masjid, Masjid Muslim Pancasila. Bupati, camat, gubernur, wali kota sebelum meninggal bangun masjid, mengalir pahala. Jabatan tak lama, apalagi kalau ditangkap KPK. Tapi masjid insya Allah mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Orangnya boleh mati, pahala mengalir sampai akhirat nanti. Tulis begitu di depan masjid kita. Orangnya boleh mati, pahala tetap mengalir sampai akhirat nanti. Uang bisa dicari, bini mati jangan kawin lagi. Setuju Bu? Setuju. Hati-hati Bapak. Tapi kalau dilihat dari wajah bapak-bapak ini Bu, mereka ini orangnya setia-setia semua. Kalau ibu punya suami setia seperti begini, jangan dikubur sebelum meninggal. Mudah-mudahan ibunya istiqomah, bapaknya istiqomah, ibunya istri solihah, bapaknya rumah tangga, kepala rumah tangga yang baik, lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah menjadi harapan umat dan bangsa insyaallah. Ustaz Somad ini tidak adil, dia suruh bangun masjid, saya nggak punya uang Pak Ustadz. Dia suruh sholat berjamaah, saya sakit kaki Pak Ustadz. Dia suruh beli karpet, di rumah saya cuma tikar Pak Ustadz. Dia suruh beli kulkas, saya nggak punya uang Pak Ustadz. Jangan berkecil hati, Allah Maha Adil. Yang punya uang bangun masjid, nggak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Yang tidak bisa sholat ke masjid, hanya bisa duduk di rumah. Ada amalan yang luar biasa, tidak pakai uang, tidak jalan kaki, tutup mata, hanya menggerakkan lidah. Amal itu bernama zikir. Berzikir aja di rumah. Saya nggak bisa sholat Pak Ustadz, zikir. Masa nggak bisa sholat duduk di kursi? Nggak bisa duduk di kursi Pak Ustadz, baring, arah ke kiblat, kepala di sini, miring ke kiblat. Saya nggak bisa miring Pak Ustadz, sakit, telentang, pakai isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa lagi Pak Ustadz, kami sholatkan. Bagi yang bisa amal uang, bangun masjid, belikan kulkas, belikan AC. Nggak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Nggak sanggup datang sholat ke masjid, jangan berkecil hati, ada amalan yang luar biasa. Ya Rasulullah, apa amal kami? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir yang kita baca tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. 5. Dalam satu zikir ada 5. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz, saya nggak suka zikir yang pakai lagu-lagu, lantun-lantun. Saya nggak suka nyanyi-nyanyi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Saya nggak suka zikir yang pakai suara kuat-kuat.
Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Tapi yang zikir kuat juga punya dalil. Apa zikir kuat itu dalilnya? Ketika selesai sholat, mereka datang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Hai Abdullah bin Abbas, ya, kamu hidup di zaman Nabi?" "Saya hidup sezaman dengan Nabi." "Nabi kalau selesai sholat, zikirnya kuat atau pelan?" "Saya mendengar Nabi dan sahabat bertakbir waktu itu saya di luar masjid." Di luar masjid Abdullah bin Abbas mendengar suara takbir, padahal waktu itu belum ada mikrofon. Bagaimana kira-kira suara yang sampai keluar masjid tanpa mikrofon? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira pelan atau kuat? Kuat. Jadi jangan kelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan. Yang zikir kuat ada dalilnya, yang zikir pelan ada dalilnya. Yang salah itu adalah saudara kita berzikir pelan lalu kita kuat ke telinganya. Itu yang enggak betul. Masa kita zikir kita la ilaha illallah. Saya cuma mau ngasih tahu, Masjid Raudhatul Muflihin kalau selesai sholat zikirnya kuat atau pelan? Kuat. Maka zikirkan kuat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tolong zikirnya jangan cepat-cepat, karena sekarang banyak orang selesai sholat paling subhanallah, 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 subhanallah. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman. Kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal dari semuanya, afdalul dzikri la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana tasbih saya kok hilang? Rupanya tasbih di baju yang lama tadi tinggal. Ada disimpan di dalam kantong, ada tasbih biasanya. La ilaha illallah. Tolong biasakan berzikir pakai tasbih supaya tahu hitungannya berapa. Mohon maaf, ini masker tidak boleh tinggal. Kemana-mana saya mesti pakai masker, apalagi di airport. Kalau tidak nanti diajak perempuan cantik berfoto. Dulu waktu muda nggak ada yang ngajak foto, sekarang sudah tua, ini namanya viral terlambat. Berzikir usahakan 100. Banyak orang berzikir baru 10 sudah berhenti. Kalau tidak bisa ramai-ramai di rumah, bangun malam istighfar 100. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salawat 100. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah 100. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang banyak orang pergi umroh, pergi ke toko tasbih, tasbih kayu enggak jadi, tasbih batu enggak jadi, tasbih permata enggak jadi, memilih tasbih 1 jam, bertasbih 2 menit. Beli tasbih 100, pulang ke kampung, bagi ke kawan, bagi ke tetangga, bagi ke teman, bagi ke saudara. Begitu selesai, tinggal 1 disangkutkan di mobil, mobilnya yang bertasbih. Judulnya ketika mobil bertasbih. Mobil masuk surga, yang punya mobil masuk neraka. Kalau mau ngasih oleh-oleh, mau ngasih kenang-kenangan, kasihkanlah tasbih. Ketika dia bertasbih, pahalanya mengalir juga ke kita semua, insya Allah.
Maka bagi yang berkecil hati, nggak enak Ustaz Somad tadi ceramah, ceritanya bangun masjid saya nggak punya uang, ceritanya beli karpet saya nggak punya duit, ceritanya beli kulkas saya di rumah nggak ada kulkas. Jangan bersedih hati. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saya tidak pernah mau menyinggung saudara saya. Saya dari awal yang banyak uang dengan uangnya, yang ada kekuasaan dengan kekuasaannya. Kita doakan Pak Bupati membangun masjid megah setiap kecamatan insyaallah. Dengan tanda tangan APBD bangun masjid, APBD bangun masjid, Basnas Badan Amil Zakat Nasional bangun masjid. Mana bisa bangun masjid dari uang zakat Pak Ustadz? Bisa. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal tahun 606 dari mazhab Syafi'i, karena kata beliau asnaf fisabilillah, masuk di dalamnya masjid. Tapi jangan gara-gara dipakai bangun masjid lalu fakir miskin tidak makan. Loh, itu di luar kok ada pakai baju mirip baju saya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai tausiah ini jam 4, sekarang sudah jam 5. Sesuai dengan kode etik Abdul Somad ceramah di mana-mana 60 menit. Tunggu beberapa menit lagi, sedikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Jamnya sudah bagus. Beginilah penempatan jam yang bagus supaya khotib naik ke atas mimbar dia tahu waktunya sudah berapa menit. Karena banyak di beberapa masjid dipasang jam dindingnya di samping. Gimana khotib mau melihat? Dipasang. Kenapa jam itu nggak bergerak dari tadi? Saya sudah tausiah 1 jam. Mudah-mudahan 60 menit ini bermakna buat kita. Bagi yang banyak uang bangun masjid, punya kekuasaan bangun masjid, tak ada uang beli karpet, belikan AC, belikan kipas angin, belikan kulkas, belikan mukena. Yang tidak sanggup ramaikan sholat berjamaah, yang tidak sanggup berzikir dan berpuasa sunat. Jangan membatasi amal pada satu ibadah saja. Mudah-mudahan semua ibadah bisa kita laksanakan insyaallah. Amin ya rabbal